di pinggir sungai Abekawa. Ini sungainya. Ini sebenarnya juga termasuk sungainya. Kerja di Jepang itu membosankan. Buat teman-teman yang mau kerja ke Jepang tuh harus menyiapkan mental gitu loh. Ya, kerja di Jepang tuh nggak seindah yang dibayangkan. Oke, halo guys, ohai konnichiwa konbanwa minasang. Ya, jadi kita bikin video di luar ya, mau cerita-cerita sedikit lah. Kita minum dulu. BTW hari ini aku libur guys, jadi ya rutinitasku kalau libur sore jalan-jalan gini lah ya, kayak gini jalan-jalan. Terus tadi aku mikir udahlah jalan-jalan aja ke pinggir sungai sambil bikin konten gitu, sambil bercerita gitu ya. Tadi aku juga udah beli jajanan guys di supermarket. Tadi aku beli nih, nggak tahu apa nih, ini jajanan manis enak ini. Terus aku tadi juga beli kentang ya, buat cemilan lah. Kita makan dulu lah sambil bercerita. Kita bahas topik apa kali ini ya? Aku bingung mau bahas topik apa ini guys. Jadi BTW ini aku sedang di itu ya, di pinggir sungai Abekawa. Ntar aku vlogin. Di pinggir sungai Abekawa. Ini sungainya. Ini sebenarnya juga termasuk sungainya guys, tapi berhubung apa namanya, nggak hujan, jadi airnya tuh nggak sampai sini. Tapi kalau biasanya kalau hujan gitu kan, hujan deras gitu, hujan deras banget, airnya tuh sampai sini guys, meluap sampai airnya tuh keruh banget. Berhubung nggak hujan berapa hari, jadi gini nih, sungainya sedikit jernih, bahkan sampai keadaan tuh sampai jernih banget guys sungainya tuh. Tapi di belakang sana tuh ada orang guys, di tengah-tengah sungai. Aku pengen banget sebenarnya tuh apa namanya, jalan dari ujung sungai sini sampai ujung sungai sana, tapi belum kesampaian.
nantilah kalau sungainya udah bener-bener agak surut gitu, ntar aku bikin video itu guys. Dan sekarang tuh agak mendung ya. Biasanya di belakang sana itu Gunung Fuji tuh kelihatan guys, tapi sekarang nggak ada, mendung. Padahal tadi aku pengen banget bikin video gitu, ada background Gunung Fujinya, tapi nggak ada. Ya sudahlah, kita ngobrol santai aja. Ada orang Jepang guys. Oke, jadi kali ini aku mau ngebahas tentang apa ya? Ini aja lah, topik tentang kerja di Jepang itu membosankan. Kita bikin topik itu aja ya, karena ini yang aku rasakan ya, sesuai yang aku rasakan gitu. Gak tahu buat teman-teman yang sekarang ini di Jepang itu perasaannya sama nggak, tapi aku cuma pengen cerita aja pengalamanku, alasanku kenapa kok nyebut kerja di Jepang itu membosankan. Ntar aku ceritakan apa yang buat membosankan ya. Di belakang ada orang Jepang. Oke. Jadi aku akan membuat alasanku kenapa aku tadi udah bilang kerja di Jepang itu membosankan. Gimana ya? Kalau dari membosankan, kerja di Jepang itu membosankan, terus monoton menurutku guys. Kenapa monoton? Karena ya kerjanya itu gitu-gitu doang gitu loh. Kita tuh kurang bisa menikmati hidup menurutku. Beda kayak di Indonesia. Contohnya ini aja lah rutinitasku ya. Sebelum rutinitasku tiap pagi kalau kerja tuh aku bangun jam 5 pagi. Bangun jam 5 pagi, kalau enggak jam 6 lah. Habis itu mandi, bikin sarapan, terus siap-siap gitu kan. Berangkat kerja jam 7 pagi berangkat kerja tuh. Berangkat kerja jam 7 pagi, berhubung Kaisaku perusahaan itu agak jauh. Jadi perjalanan itu sekitar 45 menit guys, naik bis sama naik kereta gitu kan. Habis itu masuk kerja jam 9, setengah 9 masuk kerja. Habis itu selesai kerja itu setengah 6 sore kan ya. Setengah 6 sore pulang, sampai rumah jam 7 lah, jam 7-an lah sampai rumah itu. Dan itu dilakukan setiap hari. Habis pulang itu masak, bikin bekal buat besok, bikin bento gitulah ya. Dan itu dilakukan setiap hari guys, rutinitasnya tuh kalau hari kerja. Jadi bangun, siap-siap, berangkat kerja, pulang, terus bikin bento, bikin bekal buat besok. Habis itu tidur, dan seperti itulah kehidupan di sini guys. Jadi bener-bener itu waktu dibuat buat kerja gitu. Apalagi aku perusahaanku kan jauh kan ya, jadi capek di perjalanan gitu. Karena itulah aku membuat statement itu, kerja di sini tuh membosankan guys dan monoton. Beda kalau kayak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia seumpama ini kerjaanku perawat gitu kan ya. Kalau di Indonesia kerja seumpama kerja shift pagi gitu kan, dari jam 7 sampai jam berapa sih? Sampai jam 2 lah ya. Jam 3 mentok-mentok gitu. Habis itu kita pulang masih bisa kayak buat aktivitas lain gitu kan, kayak entah itu kemana,
acara yang lain gitu, masih bisa itu menikmati hidup gitu. Dan di Indonesia pun nggak perlu kita kayak menyiapkan bekal buat besok gitu, karena makanan di Indonesia masih terjangkau gitu kan ya. Beda kalau di sini gitu, kalau kita nggak bikin bento, nggak bikin bekal buat sarapan besok itu, kita pasti boros guys, karena sekali kita beli makan atau beli bento itu seharga 700 yen atau sekitar 70.000 atau 50.000 lah paling murah kalau buat sarapan gitu, buat makan siang gitu. Dan itulah yang membuat aku kayak membosankan gitu kerja di Jepang, apalagi aku udah berjalan 1 tahun setengah lah di sini tuh. Aku ya gimana ya. Mungkin kalau bisa menikmati Jepang ya gini doang kalau waktu libur gitu. Apalagi kalau cuma libur sehari itu kan udah capek ya. Kerja 5 hari terus kerja libur sehari itu udah capek gitu, mau kemana-mana juga capek gitu loh. Ya udahlah, libur paling juga buat istirahat, buat tidur doang gitu. Ya itu sih menurutku kenapa kerja di Jepang itu membosankan guys. Gak tahu kalau teman-teman yang lain gitu ya, mungkin bisa sharing-sharing lah bagaimana kerja di Jepang itu. Soalnya aku juga udah tanya berapa teman-temanku gitu, gimana sih kerja di Jepang, ya mereka sama aja sih, membosankan, monoton gitu. Paling-paling menikmati Jepang ya kalau waktu libur doang gitu kan ya, libur terus jalan-jalan gitu. Kalau nggak malas gitu. Makanya itu aku di sini tuh sambil bikin konten guys, bikin channel YouTube ya, karena buat hiburan juga menurutku tuh. Jadi buat produktivitas gitu. Kalau libur, udahlah kalau libur aku bikin konten, entah itu jalan-jalan naik sepeda kemana atau bikin konten apa gitu. Karena juga termasuk refreshing menurutku guys. Itu sih. Ntar kita coba makan ini dulu. Ini apa ini ya? Dango, mochi. Itadakimasu. Enak guys. Jadi gitu guys. Jadi buat teman-teman yang mau kerja ke Jepang tuh harus menyiapkan mental gitu loh. Ya kerja di Jepang tuh nggak seindah yang dibayangkan. Paling enak kerja di Jepang tuh juga waktu gajian doang gitu kan. Tapi habis gajian pun juga harus dipikir-pikir lagi gitu, duitnya ini mau buat apa. Jangan sampai kita gajian kita habiskan cuma buat kayak foya-foya di sini, kayak buat beli barang-barang branded gitu. Jangan sampai sih. Itu tadi ya guys, aku cuma sekedar sharing yang apa aku rasakan aja selama setahun di sini. Bukan berarti sama dengan yang lain, bukan berarti buat teman-teman yang mau datang ke sini apa tuh itu, enggak. Itu menurut pendapatku sendiri guys. Kalau teman-teman bisa menikmati hidup di Jepang dengan segala kesibukan di sini, dengan segala peraturan di sini, ya bagus berarti kan. Tapi kalau aku sendiri sih bisa menikmati hidup di Jepang itu ya, bisa dengan cara ini tadi. Aku libur, sepedaan, bikin channel, bikin video buat ke YouTube. Ya meskipun di YouTube gak ada yang nonton gitu kan, ya gak masalah. Karena ini termasuk refreshingku guys. Termasuk refreshingku gitu. Kalau mau jalan-jalan keluar kota pun juga harus memerlukan budget loh. Gak sedikit. Seumpama sekarang kan tinggal di Shizuoka gitu kan. Seumpama aku mau jalan-jalan ke mana ya, ke Tokyo gitu, itu seenggaknya tuh harus mengeluarkan duit itu sekitar 3 mang guys, minimal tuh 2 mang lah minimal, 2 jutaan buat perjalanan ke Tokyo pulang pergi sambil makan gitu kan. Belum termasuk kalau kita main ke wahana, ke wisata apa kan mahal juga gitu. Jadi ya gitu sih guys, menurutku kerja di Jepang itu membosankan, terus monoton kerjaannya.
enak, sebenarnya masih enak di Indonesia guys, serius masih enak di Indonesia. Tapi kalau emang kita kesini niatnya buat nyari buat nyari tabungan, ya worth it. Nyari tabungan 3 tahun 5 tahun pulang nggak apa-apa. Kecuali kalau kita di sini hidup sama pasangan gitu ya, itu kayaknya lebih enak guys, karena apa ya, kita ada teman gitu loh, kita ada teman kemana-mana, ada teman jalan, ada teman ngobrol gitu, nggak sendirian. Kalau sendirian tuh bener-bener kayak sepi guys, sabi sih hidup sendirian di Jepang tuh. Meskipun ada teman tapi kan beda rasanya gitu. Tapi tadi kembali lagi ya ke teman-teman yang lain ini kan menurut pendapatku sendiri gitu. Kenapa tadi aku bilang kayak gitu? Itu sih guys. Tapi ya buat teman-teman yang masih muda ya, apa salahnya nggak kesini? Aku dukung malahan kalau kalian mau kerja ke Jepang tuh. Gak ke Jepang aja, ke luar negeri lah pokoknya. Kerja ke sini 3-5 tahun pulang bikin usaha itu worth it banget daripada di Indonesia gitu. Kalau cuma bikin modal gitu, cari modal gitu kan. Apalagi ya, udah situ aja sih menurutku. Sharing-sharing mengenai kerja di Jepang tuh gimana ya. Tapi itu tadi menurut pendapatku ya guys ya, terserah kalian mau nilainya gimana gitu. Tapi itu tadi menurutku. Lapar juga aku ternyata, oh iya. Tapi gini termasuk enak banget guys, gini guys, duduk di pinggir sungai gini kan, sambil makan jajan gitu. Udah sangat refreshing banget menurutku nih. Mungkin sampai sini aja lah videonya guys, terlalu panjang. Jadi itu tadi lah, semoga bermanfaat. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Aku cuma pengen curhat saja guys. Mungkin sampai sini aja videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jamata.